Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita. Masih dalam judul besar kita, yaitu Peranan Gereja dalam Masyarakat. Di sini kita dapat mempelajari bagaimana peran kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Bagaimana kita dapat bersosial dengan baik, di mana Yesus telah memberikan teladan bagi kita dalam kehidupannya di dunia ini. Marilah kita mengambil teladan itu agar kehidupan kita dapat mencerminkan akan karakter yang telah Dia teladankan bagi kita. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari bersama dalam judul Yesus Merindukan Kebaikan Mereka. Dan juga kami mengundang saudara-saudara untuk mengambil Alkitabnya. Mungkin ada ayat-ayat yang kita akan baca. Dan juga saudara memiliki buku ini, mari kita buka bersama di judul Yesus Merindukan Kebaikan Mereka. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Pada Sabat pagi, sepanjang sekolah Sabat dan ibadah khotbah, para pemain skateboard sering terlihat melewati pintu utama sebuah gereja Advent lokal. Mengapa? Karena gereja ini berbatasan dengan pusat fasilitas masyarakat orang muda, tepat di samping taman main skateboard. Dan jika Anda berpikir para pemain skateboard adalah gangguan yang tidak diharapkan, pikirkan kembali. Sebaliknya, ada usaha membatasi kenaikan tingkat kejahatan orang muda. Pemerintah di kota mereka membangun taman untuk menyediakan satu pusat, satu tempat untuk para pemudanya untuk terlibat dalam rekreasi yang sehat. Ketika pusat orang muda dan taman bermain skateboard selesai, pemerintah menginginkan sebuah gereja melakukan pelayanan ibadah di pusat fasilitas masyarakat orang muda. Para tokoh masyarakat merasa bahwa kehadiran gereja akan memiliki pengaruh moral yang positif kepada orang muda yang menggunakan taman main tersebut. Mereka mengundang beberapa gereja dari berbagai denominasi Kristen, tetapi hanya satu yang menerima. Gereja yang memiliki sekolah Sabat dan ibadah pada hari Sabtu pagi. Anggota-anggota gereja Advent ini bersemangat perihal pindah ke tempat tersebut karena para pemain skateboard adalah bagian dari kelompok yang ingin mereka jangkau. Definisi dari gereja lokal tentang gereja adalah satu masyarakat yang tidak ada untuk dirinya sendiri. Inilah seluruhnya definisi bagi seluruh jemaat kita juga. Jadi pelajaran saat ini kita dapat mempelajari bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang menyalurkan akan kebenaran Tuhan. Di sini kalau kita melihat sebuah cerita di depan yang tadi baru kita bacakan, bahwa ada pemerintah ingin di satu daerah, pemerintah ingin melihat kejahatan mulai bertambah. Bagaimana dia dapat menghimpun orang-orang muda untuk bermain secara sehat. Pemerintah ini membuat akan taman bermain untuk orang muda. Dan pada saat taman bermain ini sudah selesai dibangun, pemerintah pun berpikir bagaimana orang-orang muda ini dapat ada pengarahan bagi mereka. Dia meminta kepada gereja-gereja beberapa denominasi di situ, tapi hanya satu gereja yang menerima tawaran itu, di mana gereja ini adalah gereja Advent. Di sini mereka ingin menjangkau orang-orang tersebut. Mereka berpikir bahwa orang-orang atau anak-anak muda pemain skateboard ini adalah bagian daripada mereka, bagian di mana mereka dapat menjangkau mereka. Ini yang seharusnya kita miliki di setiap gereja kita pada saat ini. Gereja di mana kita bukan memikirkan bagaimana kita harus memberikan makanan kepada jemaat kita sendiri, tapi kita harus membagikan kepada orang lain juga.
inilah gereja yang mau bertumbuh, gereja yang Tuhan inginkan di saat sekarang ini kita miliki. Itu tidak memikirkan akan diri sendiri, tapi memikirkan kebutuhan dari orang lain juga. Sehingga pada saat kita memikirkan kebutuhan orang lain, kita dapat dilatih bagaimana kita mempunyai roh pengorbanan, bagaimana kita mempunyai roh persatuan, bagaimana kita mempunyai roh di mana tidak mementingkan diri. Inilah yang Yesus ingin kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi Yesus merindukan kebaikan mereka. Ya, Yesus merindukan kebaikan dari masing-masing pribadi kita. Ya, bagaimana kita contohkan itu kepada orang lain. Ya, sebagaimana Yunus. Ya, di sini dikatakan Yunus, ya, dia menolak akan panggilan supaya dia memberikan pekabaran bagi kota Niniwe. Jadi di sini dikatakan tentang Yunus dan Yesus, ya, dua kota yaitu Yunus di Niniwe dan Yesus di Yerusalem. Ya, dua juru kabar yaitu Yunus dan Yesus. Perbedaannya adalah jelas. Yesus mencontohkan sikap tanpa pamrih, sikap peduli yang menginginkan kebaikan manusia. Semoga kita melalui kasih karunia Tuhan menyatakan sikap yang sama sebagaimana Yesus lakukan terhadap yang hilang. Ya, jadi dua perbedaan yang sangat mencolok. Ya, Yunus pada saat dipanggil dia menolak, tapi pada saat dia pergi ke kota itu, ya, orang-orang menerima. Ya, dia menerima akan pekabaran daripada Yunus. Ya, Yesus, ya, dengan pamrihnya, dengan ketulusan hati ingin melayani orang-orang di Yerusalem, malah mereka menolak. Ya, kebalikannya itu mereka menolak. Ya, jadi inilah yang harus kita pelajari dalam situasi apapun, ya, kita berada. Ya, baiklah kita jangan menyerah. Ya, baiklah kita terus maju. Ya, kita tahu bahwa pada saat kita bersandar, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membantu kita. Ya, tentunya banyak tantangan, ya, banyak rintangan. Ya, setan juga tidak akan tinggal diam untuk menghalangi kita. Ya, kalau setan melihat kita berbuat baik, tentunya dia akan membenci itu. Ya, dan dia akan menghalangi bagaimanapun caranya. Ya, itulah sifat daripada iblis. Ya, oleh sebab itu biarlah, ya, nasihat firman Tuhan pada saat ini, ya, yang begitu luar biasa, bagaimana Tuhan merindukan masing-masing kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Ya, kita pada saat kita melakukan kebaikan, kita tidak tahu, ya, orang lain bisa melihat itu dan mereka pun dapat mencontohkan itu kepada orang-orang yang lainnya. Ya, inilah yang harus kita renungkan dan harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Di mana dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 279 dikatakan berjuta-juta jiwa manusia yang sedia akan binasa, ya, yang terikat dalam rantai kebodohan dan dosa, belum pernah mendengar banyak tentang kasih Kristus bagi mereka. Seandainya keadaan kita dan keadaan mereka dipertukarkan, apakah yang kita ingin mereka lakukan bagi kita? Segala perkara ini selama ada dalam kuasa kita, wajiblah kita berbuat bagi mereka peraturan hidup Kristus, dan yang olehnya masing-masing kita harus berdiri dan atau jatuh pada masa penghukuman ialah segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga kepada mereka. Jadi sangat luar biasa pelajaran bagi kita saat ini, bahwa mungkin situasi kita saat ini berbeda dengan orang yang sedang membutuhkan akan kasih Kristus. Pada saat kita melihat hal itu, kita harus pikirkan terlebih dahulu, bagaimana saya pada saat berada di posisi mereka. Saya sangat membutuhkan akan kasih Tuhan itu. Dan jika kita tidak menyalurkannya kepada orang lain, apa jadinya? Mereka pasti akan binasa. Jadi kita harus melihat posisi yang seperti itu. Kita harus merenungkan akan kasih Tuhan. Yesus memanggil kita untuk menunjukkan kasih dan murah hati kepada orang-orang, terlepas dari kenyataan bahwa mereka membenci Anda atau adalah musuh-musuh Anda. Perhatikan juga bahwa Yesus berhubungan dengan tindakan-tindakan dan sikap ini dengan karakter dirinya sendiri. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar
dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Jadi jangan kita saat mau membuat sesuatu kita mengharapkan imbalan kepada kita. Imbalan itu datang kembali kepada kita. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita perbuat, ingat bahwa Yesus selalu mencatatnya. Dia akan memberikannya upah kita di saat kelak, pada saat kedatangan. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita, marilah kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Karena saat kita memantulkan karakter Kristus dalam kehidupan kita kepada orang lain, maka kita mempunyai tabiat yang berbeda dengan orang lain. Pada saat kita memantulkannya, maka tabiat kita akan terus bertumbuh dalam Kristus, terus bertumbuh. Dan bagaimana kita akan bertanya lagi, apa lagi yang saya harus perbuat untuk iman saya atau tabiat saya bertumbuh. Di situ ada pertumbuhan secara kita tidak sadar, kita sudah bertumbuh dalam iman bersama dengan Tuhan. Ya, dan juga menurut Yesus, ya, dua hukum terbesar adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, jadi bukan mengasihi diri, bukan mengasihi diri sendiri. Ya, mengasihi Tuhan, otomatis kita pun akan mengasihi sesama kita, manusia. Ya, dan di sini juga dikatakan lebih penting perubahan apakah yang kita perlu lakukan untuk mengungkapkan kasih seperti Yesus. Ya, bagaimana Yesus menjangkau semua orang. Ya, dia tidak memilih-milih, ya, tapi semua orang. Ya, seringkali kita, ya, manusia hanya kita memikirkan golongan kita, yang memikirkan akan diri kita sendiri, ya, atau kelompok kita sendiri. Ya, tapi di sini Yesus sangat membenci semua itu. Ya, Yesus ingin merubuhkan tembok pemisah itu, ya, sehingga kita boleh bersatu, ya, satu dengan yang lain. Ya, dimanapun kita berada, baik di tempat kerja kita, ya, di lingkungan kita, di rumah tangga, bahkan di gereja kita. Ya, biarlah kita menciptakan roh perdamaian, menciptakan roh persatuan, ya, untuk menjalankan misi yang Yesus sudah berikan kepada masing-masing kita. Sentuhan kasih yang tak pernah gagal itu, ya, biarlah menjadi bagian kita supaya kita dapat menyalurkannya kepada orang lain. Bukan hanya orang-orang di luar gereja, ya, yang membutuhkan sentuhan penyembuhan Yesus. Kalau kita melihat kisah Yesus datang ke dunia ini, dia menyembuhkan banyak orang, dia menyentuh mereka dengan tangan kasih-Nya. Ya, dia ingin menunjukkan akan kasih, bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang mengaku bahwa kita adalah umat Kristen. Dikatakan bahwa di dalam gereja Anda ada kebutaan. Sebagian anggota jemaat melihat, sebagian statistik dan objek tidak dapat kita peduli atau perhatikan bahwa jiwa-jiwa baru dalam Kristus yang menyelinap keluar dari pintu belakang gereja. Mereka memerlukan sentuhan Yesus yang kedua, sehingga mereka akan melihat segalanya lebih jelas dan akan datang dan untuk mengasihi orang lain sebagaimana yang Yesus lakukan. Jadi seringkali kita sendiri membuat orang keluar dari gereja. Bukan kita merangkul mereka dengan tali kasih yang sentuhan Yesus yang telah Dia contohkan bagi kita. Kita tidak merangkul mereka, namun seringkali kita membuat mereka keluar, datang dan masuk, kemudian keluar dari pintu belakang. Seringkali itu kita temukan dalam gereja kita saat ini. Tapi ingat, saat ini kita diingatkan kembali bagaimana kita mau mempraktekkan sebagaimana yang telah ajarkan bagi kita. Praktekkan kasih yang sangat luar biasa itu, kasih yang tidak pernah gagal. Kalau sudah menjadi bagian kita, maka kita akan menyalurkannya kepada orang lain. Itulah yang kita harus tanamkan dalam kehidupan kita, bahwa Yesus merindukan kita praktekkan kasih itu kepada orang lain. Ya, dan juga ketika Dia berada di atas bumi, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Amin. Jadi luar biasa sekali, ya, bagaimana Yesus, Dia tidak memikirkan akan dirinya sendiri. Ya, pada saat Dia melihat orang yang kesusahan, pada saat Dia melihat orang yang tidak makan, Dia memberikan makanannya, dan Dia rela seharian itu Dia berpuasa oleh karena Dia ingin, ya, memberikan sepiring makanan untuk orang-orang tersebut. Ya, ini adalah hal yang luar biasa yang Yesus sudah contohkan bagi masing-masing kita. Di sini katakan untuk menjangkau semua lapisan, kita harus bertemu dengan mereka di mana mereka berada. Amin. Ya, karena mereka jarang mencari kita karena keinginan mereka sendiri. Ya,
tidak saja dari mimbar hati pria dan wanita disentuh oleh kebenaran ilahi. Kristus membangunkan minat mereka dengan pergi di antara mereka sebagai seseorang yang menginginkan kebaikan mereka. Dia mencari mereka di tempat yang setiap hari mereka sukai dan menunjukkan minat yang tulus dalam urusan duniawi mereka. Jadi Ellen G. White, My Life Today, halaman 186. Sungguh benar bahwa banyak orang saat ini untuk berbagai alasan akan jarang mencari kita, ya, karena keinginan mereka sendiri. Sama seperti Yesus turun dan menjangkau kita di mana kita berada. Kita perlu melakukan yang sama kepada orang lain. Pada tingkat tertentu ini seharusnya tidaklah sulit. Ya, ada begitu banyak orang di luar sana dengan begitu banyak kebutuhan. Dunia terluka dan tempat yang rusak dengan orang-orang yang terluka, dan dunia terluka dan tempatnya yaitu mendambakan seseorang untuk mendengarkan, seseorang untuk diajak bicara, seseorang yang peduli. Dan tentu saja sebagai tubuh gereja kita harus mampu memberi mereka kepada tingkat tertentu pertolongan fisik yang mereka butuhkan. Kita perlu berhati-hati untuk tidak menjadi bersalah atas apa yang Yakobus amarkan tentang mempunyai iman tetapi tanpa perbuatan untuk menyatakannya. Juga sangat menarik bahwa ia menyampaikan amaran itu bukan dalam konteks makanan atau pakaian atau perilaku pribadi, tetapi dalam konteks membantu orang miskin. Kita bisa baca di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Siapapun bisa mengatakan bahwa mereka memiliki iman. Ya, bagaimana kita menanggapi sesama? Kita adalah ukuran iman yang sebenarnya. Ya, jadi orang lain melihat ya bagaimana kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Mereka bisa melihat dari kita ya, sehingga mereka juga dapat melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikannya kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi tanpa praktek ya, tanpa perbuatan, maka semuanya itu sia-sia. Ya, baiklah kita ya menjadikan Yesus sebagai contoh kita. Ya, bagaimana Yesus sudah memberikan contoh bagi masing-masing kita pada saat dia hidup di dunia ini. Ya, dia menjangkau semua lapisan. Ya, bagaimana dia mengunjungi mereka. Ya, bagaimana dia datang untuk mendekati mereka. Bagaimana dia merasakan akan perasaan dari orang-orang tersebut. Ya, inilah yang harus kita miliki ya di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus perlu lagi berdoa lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat memberikan kita ya suatu perasaan sebagaimana yang Yesus rasakan. Dan juga biarlah iman Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mungkin saat kita mau melakukannya, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Banyak sekali tantangan mungkin dari orang-orang terdekat kita sendiri, menentang akan setiap perbuatan kita. Tapi ingat bahwa saat kita menghadapi tantangan itu, datanglah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Serahkan semuanya kepada Yesus. Sebagaimana Yesus bergantung kepada Bapaknya, dia keluar sebagai pemenang, kita pun akan sama. Kita akan keluar sebagai pemenang. Dan untuk mempraktekkan itu, marilah kita doakan dan komitmen hari ini untuk mempraktekkan setiap kasih Kristus kepada orang lain. Mungkin dalam rumah tangga kita, dalam tempat kerja kita, atau di tempat kita tinggal. Marilah kita mulai mempraktekannya dari hal-hal terkecil, dan itu akan membawa kita bertanggung jawab dalam hal yang terbesar. Dan biarlah kita dapat menemukan ini, ambil keputusan hari ini, karena Yesus sudah segera akan datang. Bila mana kita tidak mau mempraktekannya dan iman kita tidak bertumbuh saat ini, mungkin kita tidak akan kedapatan
kerinduan kami dan juga kerinduan saudara. Marilah kita bersedia sehingga kita dapat kedapatan setia. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati. Thank you.